Ethiopia, tempat lahir umat manusia, sebuah negara yang tidak pernah dijajah sepanjang sejarahnya. Sebuah tempat di mana gereja-gereja kuno dipahat langsung ke dalam batu, di mana gunung berapi telah terus menyala tanpa henti selama lebih dari 100 tahun, dan di mana hiena liar diberi makan langsung dengan tangan setiap malam di luar tembok kota kuno. Namun, kebanyakan orang masih menilai negara ini berdasarkan gambaran lama dari puluhan tahun yang lalu. Dan itu adalah kesalahan besar. Karena Ethiopia dengan mudah menjadi salah satu negara paling luar biasa, paling mengejutkan, dan paling menakjubkan di dunia saat ini. Dalam video ini kita akan mengungkap 20 fakta luar biasa yang akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang negara ini selamanya. Dan percayalah, setidaknya ada satu fakta yang akan membuat Anda berhenti dan berkata, "Tunggu serius? Mari kita mulai sekarang juga." Nomor 1. Kerangka manusia tertua yang pernah ditemukan di bumi, ditemukan di Ethiopia pada tahun 1974, jauh di dalam lembah Awash. Sebuah tim arkeolog menemukan sebagian kerangka nenek moyang manusia yang diperkirakan berusia 3,2 juta tahun. Mereka menamainya Lucy. Lucy adalah Australopithecus afarensis, nenek moyang manusia purba yang berjalan tegak dengan 2 kaki jutaan tahun sebelum para ilmuwan percaya bahwa kemampuan berjalan tegak sudah ada. Penemuan ini sepenuhnya mengubah cara para peneliti memahami evolusi manusia. Penemuan itu membuktikan bahwa manusia mulai berjalan tegak jauh sebelum memiliki otak yang lebih besar. Lucy kini dianggap sebagai salah satu penemuan ilmiah paling penting dalam sejarah manusia. Sisa-sisa kerangkanya disimpan di Museum Nasional di Addis Ababa. Orang Ethiopia memanggilnya Dinknesh, yang berarti kamu luar biasa dalam bahasa Amharic, nenek moyang manusia tertua yang pernah ditemukan dan ditemukan tepat di Ethiopia. Nomor 3, Ethiopia memiliki sistem jamnya sendiri. Di sebagian besar dunia, hari dimulai pada tengah malam. Namun di Ethiopia, hari secara resmi dimulai saat matahari terbit. Jadi ketika matahari terbit pada pukul 6 pagi, menurut dunia internasional, orang Ethiopia menyebutnya pukul 1. Apa yang dianggap tengah hari di banyak negara disebut pukul 6, dan apa yang disebut tengah malam oleh dunia menjadi pukul 6 malam di Ethiopia. Logika di balik sistem ini sebenarnya sangat masuk akal. Hari dimulai ketika matahari muncul dan berakhir ketika matahari menghilang. Tetapi bagi wisatawan asing yang datang ke Ethiopia, sistem ini sering langsung menimbulkan kebingungan. Pertemuan bisa terlewat, penerbangan hampir tertinggal, dan para turis seringkali benar-benar bingung saat berbicara dengan sopir taksi. Ethiopia telah mengikuti cara menghitung waktunya sendiri selama berabad-abad, dan University Samre Fetri Damehiu. Nomor 4, Ethiopia adalah satu-satunya negara di Afrika yang tidak pernah benar-benar dijajah. Saat hampir seluruh benua Afrika dibagi dan dikuasai oleh kekuatan Eropa seperti Inggris, Prancis, Belgia, dan Portugal, Ethiopia berdiri sendiri dan tetap merdeka. Hingga hari ini, fakta itu menjadi kebanggaan besar bagi rakyat Ethiopia. Sejarah tersebut membentuk seluruh identitas bangsa. Ethiopia menjadi simbol kuat kebebasan dan martabat Afrika pada masa ketika sebagian besar benua kehilangan keduanya. Perlawanan Ethiopia menginspirasi banyak generasi di seluruh Afrika. Ketika banyak negara Afrika memperoleh kemerdekaan pada abad ke-20, beberapa di antaranya mengadopsi warna hijau, kuning, dan merah dari bendera Ethiopia sebagai tanda penghormatan dan persatuan. Satu negara di seluruh benua yang tidak pernah bisa sepenuhnya ditaklukkan, negara itu Ethiopia. Nomor 5. Anak-anak di Ethiopia menggunakan nama depan ayah mereka sebagai nama belakang. Di sebagian besar negara di dunia, keluarga memiliki nama belakang yang sama dari generasi ke generasi. Anda lahir dengan nama keluarga seperti Smith, Khan, atau Garcia, dan nama keluarga itu terus diwariskan sepanjang hidup. Namun di Ethiopia, sistemnya bekerja dengan sangat berbeda. Setiap anak menggunakan nama depan ayah mereka sebagai nama belakangnya sendiri. Jadi jika nama ayah Anda adalah Kabedi, maka nama Anda menjadi nama depan ditambah Kabedi. Tetapi anak-anak Anda nantinya tidak akan menggunakan nama Kabedi. Sebaliknya, mereka akan menggunakan nama depan Anda sebagai nama belakang mereka. Ini berarti nama keluarga terus berubah di setiap generasi. Ayah dan anak memiliki nama belakang yang berbeda, dan setiap generasi baru menciptakan nama keluarga yang benar-benar baru. Ini adalah salah satu tradisi penamaan paling unik di dunia, dan Ethiopia telah mempertahankannya selama berabad-abad. Nomor 6. Menolak secangkir kopi dianggap sangat tidak sopan di Ethiopia. Ethiopia dikenal luas sebagai tempat lahir kopi. Setiap espresso, latte, cappuccino, dan secangkir kopi
yang dinikmati di seluruh dunia saat ini dapat ditelusuri asal-usulnya kembali ke Ethiopia. Namun di negara ini, kopi jauh lebih dari sekadar minuman. Kopi adalah ritual sosial penting yang sangat melekat pada budaya Ethiopia. Upacara kopi tradisional Ethiopia meliputi memanggang biji kopi di atas arang, menggilingnya dengan tangan, menyeduh kopi di dalam teko tanah liat yang disebut jebina, lalu menyajikannya dalam cangkir-cangkir kecil. Seluruh upacara ini bisa berlangsung lebih dari 1 jam dan digunakan untuk menyambut tamu, merayakan momen penting, serta mempererat hubungan antar warga. Dan jika seseorang menyiapkan upacara kopi ini untuk Anda, lalu Anda menolaknya, hal itu bisa dianggap sangat menyinggung. Di Ethiopia, menolak kopi bukan sekadar soal selera pribadi. Tindakan itu memiliki makna sosial yang jauh lebih dalam. Nomor 7, Depresi Danakil adalah salah satu tempat dengan pemandangan paling asing di seluruh bumi. Di sudut timur laut Ethiopia terletak Depresi Danakil, sebuah tempat yang pernah disebut National Geographic sebagai tempat paling kejam di bumi. Wilayah ini berada sekitar 125 meter di bawah permukaan laut, dan suhunya secara teratur mencapai 50 derajat Celcius, menjadikannya salah satu tempat terpanas di planet ini. Namun, panasnya hanyalah sebagian dari hal yang membuat tempat ini begitu luar biasa. Depresi Danakil memiliki danau lava aktif dengan batuan cair yang terlihat langsung di permukaan. Tempat ini juga memiliki kolam asam bercahaya dengan warna hijau dan kuning terang, sangat asam hingga hampir tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan di dalamnya. Hamparan garam yang luas membentang tanpa akhir di seluruh lanskap, seperti lautan asing yang membeku. Mata air belerang muncul dari dalam tanah, menutupi wilayah ini dengan warna oranye, kuning, dan putih yang sangat mencolok hingga tampak tidak nyata. Ini adalah salah satu tempat dengan pemandangan paling sulit dipercaya di bumi, dan tempat itu benar-benar berada di Ethiopia. Nomor 8. Erta Ale adalah salah satu dari sedikit gunung berapi di bumi yang memiliki danau lava permanen yang tidak pernah berhenti menyala. Terletak di Depresi Danakil di Ethiopia bagian utara, Erta Ale memiliki salah satu fenomena geologi paling langka di planet ini, sebuah danau lava yang terus aktif selama lebih dari 100 tahun. Sebagian besar danau lava hanya muncul saat letusan terjadi sebelum akhirnya mendingin dan mengeras. Namun, lava cair di Erta Ale tidak pernah berhenti bergerak. Siang dan malam, lava itu berputar, bercahaya dan memercik dari dalam kawah, tahun demi tahun tanpa henti. Pada malam hari, cahaya oranye terang dari lava dapat terlihat dari jarak bermil-mil jauhnya, menerangi langit gurun di atas gunung berapi. Untuk mencapai Erta Ale diperlukan perjalanan berat selama beberapa hari melintasi salah satu lingkungan terpanas di bumi. Namun, para pelancong yang akhirnya berdiri di samping danau api permanen ini sering menggambarkannya sebagai salah satu pengalaman paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Nomor 9. Ethiopia memiliki 11 gereja yang dipahat sepenuhnya di bawah tanah dari batuan padat. Pada abad ke-12, seorang raja bernama Lalibela mendapatkan sebuah penglihatan. Ia ingin membangun Yerusalem baru di Ethiopia. Alih-alih membangun gereja ke atas dari permukaan tanah, ia memerintahkan agar gereja-gereja itu dipahat langsung ke bawah menuju batuan vulkanik. 11 gereja dipotong langsung ke dalam bumi dengan dinding, jendela, pintu, tiang, lengkungan, dan langit-langit yang semuanya dipahat dari satu bongkah batu hidup. Yang paling terkenal adalah Bete Georges, sebuah gereja berbentuk salib yang dipahat sempurna hingga 12 meter ke dalam tanah. Dindingnya begitu halus dan presisi, hingga banyak orang sulit percaya bahwa bangunan itu dibuat oleh tangan manusia pada abad ke-12. UNESCO menetapkan gereja-gereja Lalibela sebagai situs warisan dunia dan menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-8. Tempat ini menerima lebih dari 100.000 peziarah setiap tahun, dipahat di bawah tanah di Ethiopia 900 tahun yang lalu. Nomor 10. Abuna Yematagu adalah sebuah gereja yang hanya dapat dicapai dengan memanjat tebing vertikal yang curam di wilayah Tigray, Ethiopia bagian utara. Tersembunyi di dalam sebuah gua tinggi di tebing batu pasir berdiri gereja kuno Abuna Yematagu. Untuk mencapainya, pengunjung harus memanjat batu hampir tegak lurus hanya dengan menggunakan celah alami dan pijakan sempit sebagai pegangan tangan. Tidak ada tali pengaman, tidak ada sabuk keselamatan, dan tidak ada perlengkapan pelindung. Hanya permukaan tebing dan jurang besar jauh di bawah. Para jemaat Ethiopia, termasuk pria dan wanita lanjut usia, masih melakukan pendakian berbahaya ini sebagai bentuk iman dan pengabdian. Di dalam gereja,
Dinding-dindingnya dipenuhi mural kuno para santo dan kisah-kisah Alkitab yang telah bertahan lebih dari 1.500 tahun. Dan pemandangan dari pintu masuk gua yang menghadap pegunungan Tigray benar-benar menakjubkan dan tak terlupakan ketika disaksikan secara langsung. Salah satu tempat ibadah paling luar biasa di bumi hanya dapat diakses oleh mereka yang cukup berani untuk memanjat. Nomor 11, Ethiopia memiliki lebih dari 120 gereja kuno yang dipahat langsung ke tebing pegunungan. Abuna Yamatagu hanyalah salah satunya. Di seluruh wilayah Tigray di Ethiopia bagian utara, gereja-gereja kuno tersembunyi di dalam tebing curam dan pegunungan berbatu. Beberapa dapat dicapai melalui jalur sempit yang berbahaya, sementara yang lain memerlukan tali dan pendakian gunung yang sulit agar bisa dicapai dengan aman. Di dalam banyak gereja tersebut terdapat manuskrip kuno, langit-langit bergambar, dan harta keagamaan yang terlindungi selama lebih dari 1.000 tahun berkat lokasi mereka yang terpencil. Tidak ada pasukan yang dapat dengan mudah menyerang tempat-tempat ini, dan tidak ada gempa bumi yang mudah menghancurkannya, karena gereja-gereja tersebut dipahat langsung ke dalam gunung itu sendiri. Gereja-gereja batu Tigray adalah salah satu kumpulan arsitektur religius kuno terbesar dan paling sedikit dikenal di bumi, tersembunyi di pegunungan Ethiopia bagian utara, dan masih belum dikenal oleh sebagian besar dunia luar. Nomor 12, Ethiopia memiliki monyet gelada yang tidak ditemukan di tempat lain manapun di bumi. Monyet gelada hanya hidup di satu negara di planet ini, Ethiopia. Mereka hidup di padang rumput dataran tinggi, pegunungan Simien, dan dataran tinggi Ethiopia di sekitarnya. Gelada juga merupakan satu-satunya primata di bumi yang hampir sepenuhnya bertahan hidup dengan memakan rumput. Mereka menghabiskan sebagian besar hari duduk di tepi tebing, mencabut rumput dengan jari-jari mereka dan memakannya hampir seperti manusia makan popcorn. Mereka hidup dalam kelompok besar yang dapat mencapai ratusan, bahkan ribuan ekor, menciptakan salah satu perkumpulan primata terbesar di dunia. Gelada jantan memiliki surai panjang berwarna keemasan dan bercak merah terang di dada mereka, yang berubah warna tergantung suasana hati dan status sosial. Anda tidak dapat menemukan monyet gelada di tempat lain manapun di bumi. Tidak di negara lain, ekosistem lain, ataupun benua lain. Hanya di Ethiopia. Nomor 13, Lembah Omo adalah rumah bagi 16 komunitas suku yang benar-benar berbeda, yang telah mempertahankan tradisi mereka selama berabad-abad. Di bagian paling selatan Ethiopia, di sepanjang tepi Sungai Omo, terdapat salah satu konsentrasi keragaman budaya paling luar biasa di dunia. Lembah Omo memiliki lebih dari 16 kelompok suku yang berbeda, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, pakaian, seni tubuh, dan cara hidup tradisionalnya sendiri. Suku Mursi terkenal dengan piring bibir besar dari tanah liat yang dikenakan para wanita sebagai simbol kecantikan dan status. Suku Hamar menghias tubuh mereka dengan ochre dan lemak hewan. Suku Karo dikenal karena lukisan wajah dan tubuh mereka yang detail menggunakan kapur putih. Sementara masyarakat Dasanej bertahan hidup melalui memancing dan menggembala di sepanjang tepian sungai. 16 budaya yang benar-benar berbeda hidup dalam jarak hanya beberapa ratus kilometer satu sama lain. Semuanya unik, semuanya kuno, dan semuanya masih bertahan di Ethiopia hingga hari ini. Nomor 14, Harar adalah kota kuno bertembok. Tempat hiena liar diberi makan langsung dengan tangan setiap malam. Harar merupakan salah satu kota tertua dan paling memikat di Afrika. Kota ini telah dihuni terus-menerus selama lebih dari 1.000 tahun, dan di dalam tembok kunonya terdapat 82 masjid yang berdiri rapat di jalan-jalan sempit, yang bahkan hampir tidak cukup lebar untuk dua orang berjalan berdampingan tanpa bersentuhan bahu. Namun, hal paling luar biasa tentang Harar terjadi setelah malam tiba. Setiap malam, penduduk setempat berjalan keluar dari tembok kota dan memberi makan hiena tutul liar langsung dari tangan mereka. Hewan-hewan ini bukan hewan terlatih, melainkan hiena liar yang hidup di pedesaan sekitar kota. Tradisi ini telah berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Para hiena datang setiap malam pada waktu yang sama dan tahu persis kemana mereka harus pergi. Mereka mendekati para pemberi makan dengan tenang dan mengambil daging langsung dari tangan manusia, atau bahkan dari tongkat yang dipegang di antara gigi manusia. Predator liar yang diberi makan dengan tangan setiap malam, hanya di Ethiopia. Nomor 15, Gua Sof Omar adalah sistem gua terbesar di seluruh Afrika. Di Ethiopia bagian tenggara, sungai Web menghilang ke bawah tanah,
dan mengalir lebih dari 15 km melalui jaringan besar gua dan ruang batu kapur sebelum kembali muncul ke udara terbuka. Sistem sungai bawah tanah ini, yang dikenal sebagai Gua Sof Omar, merupakan kompleks gua terbesar di benua Afrika. Di dalam gua, kolom-kolom batu kapur raksasa menjulang dari lantai hingga langit-langit. Ruang bawah tanah yang sangat besar terbuka menjadi area seluas katedral. Di beberapa bagian, sungai mengalir tenang dalam kegelapan total, sementara di bagian lain, airnya menghantam keras melalui lorong-lorong batu sempit. Gua-gua ini telah dianggap suci oleh masyarakat setempat selama ribuan tahun. Nama gua ini diambil dari seorang tokoh suci Muslim yang diyakini pernah berlindung di dalamnya. Disemuanya orang di luar Ethiopia bahkan belum pernah mendengarnya. Sistem gua terbesar di Afrika tersembunyi hampir sepenuhnya di depan mata dunia. Nomor 16, Taman Nasional Nechisar adalah tempat zebra, kuda Nil, buaya, dan flamingo hidup dalam lanskap yang sama. Terletak di Ethiopia bagian selatan, taman ini berada di antara dua danau lembah Rift, yaitu Danau Chamo dan Danau Abaya, dan keanekaragaman satwa liar di sini benar-benar luar biasa. Di padang rumput terbuka Nechisar, zebra, gazelle, dan hewan lainnya bergerak melintasi sabana dalam kawanan besar. Di tepi danau, kuda Nil terus muncul dan menghilang di bawah air. Sementara buaya Nil berukuran besar beristirahat dalam jumlah besar di sepanjang tepian sungai. Ribuan flamingo berkumpul di sepanjang tepian danau, mengubah sebagian lanskap menjadi merah muda cerah. Elang ikan Afrika berseru dari pohon akasia di atasnya, melengkapi pemandangan yang terasa hampir tidak nyata. Semua ini berada di dalam satu taman nasional di Ethiopia, sebuah negara yang masih sangat disalahpahami oleh banyak orang. Nechisar terasa seperti salah satu permata satwa liar tersembunyi di Afrika yang entah bagaimana terlewatkan oleh dunia. Nomor 17, Danau Kawawenchi memiliki biara berusia 600 tahun di sebuah pulau yang hanya bisa dicapai dengan perahu. Di dataran tinggi Ethiopia, sebelah barat Addis Ababa, sebuah gunung berapi kuno yang telah punah perlahan terisi air selama ribuan tahun, menciptakan salah satu danau kawah terindah di Afrika. Danau Kawawenchi berada di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Dikelilingi hutan lebat dan dinding kawah yang curam. Satu-satunya cara mencapai danau ini adalah dengan berjalan kaki atau menunggang kuda dari bibir kawah. Dan di sebuah pulau kecil di tengah danau berdiri sebuah biara yang telah ada selama lebih dari 600 tahun. Sebuah biara tersembunyi di dalam danau kawah vulkanik di dataran tinggi Ethiopia. Para biarawan masih menggunakan perahu kayu sederhana untuk bepergian antara pulau dan daratan utama. Monyet kolobus bergerak tenang di hutan sekitar, dan kenalan Shakespeare ada di Gerawas Sasser. Ini berbahas Charles Mavriswathan terdamai dan paling menakjubkan judul Ethiopia. Nomor 18, Ethiopia memiliki jumlah situs warisan dunia UNESCO terbanyak dibandingkan negara manapun di Afrika. Negara ini memiliki 9 situs warisan dunia UNESCO, lebih banyak daripada negara lain manapun di benua Afrika. Situs-situs tersebut meliputi gereja-gereja batu pahatan di Lalibela, reruntuhan kuno dan obelisk di Aksum, kota bertembok Harar Jugol, lembah bawah Awash tempat Lucy ditemukan, Taman Nasional Pegunungan Simien, lembah bawah Omo, lanskap budaya Konso, serta kota benteng kerajaan Gondar. 9 situs warisan dunia dalam satu negara. Sebuah negara yang hingga kini masih belum sepenuhnya dikenal dunia sebagai destinasi wisata utama. Namun, Ethiopia tetap menjadi salah satu tempat paling penting secara sejarah, paling kaya budaya, dan paling luar biasa secara alam di bumi, yang diam-diam menyimpan beberapa harta terbesar Afrika. Nomor 19, Addis Ababa adalah ibu kota tertinggi ketiga di seluruh dunia. Ibu kota Ethiopia ini berada di ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut, menjadikannya ibu kota tertinggi ketiga di bumi setelah Quito di Ekuador dan La Paz di Bolivia. Nama Addis Ababa berarti bunga baru dalam bahasa Amharic. Kota ini didirikan pada tahun 1887 oleh Kaisar Menelik II, dan hanya dalam waktu sedikit lebih dari 1 abad, berkembang dari sebuah permukiman kecil menjadi kota modern raksasa dengan jutaan penduduk. Karena berada di dataran tinggi, Addis Ababa memiliki iklim yang sejuk dan nyaman meskipun terletak dekat garis khatulistiwa. Kota ini juga menjadi markas besar Uni Afrika, menjadikannya dalam banyak hal sebagai jantung politik benua Afrika. Ibu kota tertinggi ketiga di bumi, dan salah satu kota besar dengan pertumbuhan tercepat di Afrika saat ini. Nomor 20, Ethiopia sedang membangun bandara terbesar di Afrika sepenuhnya dari nol.
Pada Januari 2026, pembangunan Bandara Internasional Bishoftu di luar Addis Ababa resmi dimulai. Ketika selesai nanti, bandara ini akan menjadi bandara terbesar di seluruh benua Afrika. Proyek ini mencerminkan kebangkitan pesat Ethiopia sebagai salah satu destinasi wisata dengan pertumbuhan tercepat-cepat di dunia. Jumlah wisatawan internasional meningkat sebesar 15% hanya pada tahun 2025, menempatkan Ethiopia di antara pasar pariwisata dengan pertumbuhan tercepat di bumi. Ethiopian Airlines sudah dianggap sebagai salah satu maskapai paling dihormati dan berkembang paling cepat di dunia, dengan salah satu armada pesawat termuda secara global. Kini, negara tersebut sedang membangun infrastruktur yang cukup besar untuk menyamai ambisinya yang terus berkembang. Sebuah negara yang masih sering dikaitkan banyak orang dengan gambaran lama dari era 1980-an, kini sedang membangun bandara terbesar di Afrika. Ethiopia bukan sedang mengejar dunia. Dalam banyak hal, negara ini justru bergerak lebih maju darinya. Ethiopia and nourished seperti Islami dan Gufersanji. Saya harap Anda menyukai video hari ini. Jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang semakin baik. Pastikan juga untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan menyebutkan negara yang ingin Anda jelajahi di masa depan. Generics at Stational Third Tennis Briefing East.